Jumpa lagi di TV. Mobile Workstation, sebuah laptop dengan kemampuan khusus yang biasanya punya fitur spesial untuk pekerjaan-pekerjaan berat, ngedesain, pekerjaan 3D, computer aided design, dan hal-hal yang berat-berat gitulah untuk pekerjaan gitu ya. Satu hal unik, workstation ini harus bisa stabil dalam menjalankan pekerjaan berat dalam jangka waktu yang panjang. Kemampuannya untuk bisa diandalkan dalam bekerja dengan stabil ini jadi penekanan utama sebuah mobile workstation. Dan yang ini adalah salah satu contoh mobile workstation. Ini adalah Lenovo ThinkPad P15s. Oke, Lenovo ThinkPad P15s ya, ini adalah mobile workstation kelas entry level dari Lenovo. Entry level berarti harga terjangkau. Terjangkau, tapi ingat, ini mobile workstation, akan banyak standar yang harus dipenuhi karena stabil adalah kata kuncinya di sini ya. Jadi relatif terjangkau dibandingkan workstation yang lain. Memang mobile workstation ini harganya nggak di 10-20 juta sih biasanya ya. Kita bisa mendengar angka sampai ratusan di sini. Jadi ini terjangkau untuk sebuah mobile workstation. Oke, kita bahas dulu spesifikasinya ya. Nah, sebagai catatan, Lenovo ThinkPad P15s ini tersedia melalui jalur project ya, sehingga spesifikasi dan fitur dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Spesifikasi dan fitur yang didapatkan mungkin akan sama atau bisa berbeda sama sekali dengan unit yang kami uji kali ini. Jadi tergantung di setnya seperti apa. Yang satu nih di set dengan prosesor Core i7 10610U atau 10610U ya. Core i7 10610U ini adalah sama dengan Core i7 10510U, tapi dia memiliki teknologi Intel vPro. Jadi dia bisa di-manage dari jarak jauh. Ya, ini laptop-laptop yang bisa kalau misalnya dibilang, "Oh, mau ada update spesial, mau diperbaiki gitu misalnya, hidupin aja laptopnya, colok ke listrik dan connect ke internet, nanti dari pusat yang akan perbaiki." Dia bisa karena dia punya vPro di sini ya. Codename Comet Lake, fabrikasi 14 nanometer, 4 core 8 thread, TDP 15 watt dengan maksimum turbo clock di 4,9 GHz dengan Intel Smart Cache 8 MB. Memorinya ada di 16 GB DDR4 2666. Ini dual channel, 8 GB onboard plus disediakan 1 slot SODIMM untuk upgrade ya. Storage-nya adalah 512 GB SSD NVMe PCIe. Tentunya ini juga bisa diatur-atur lagi mau seberapa besar atau seberapa kecil tergantung kebutuhan. Sistem operasinya tentunya Windows 10 Pro karena ini adalah mobile workstation. Integrated graphics menggunakan Intel UHD graphics karena bawaan dari prosesor tentunya ya. Dan discrete graphics ada tentunya. Ini menggunakan Nvidia Quadro GPU yang didukung oleh arsitektur Pascal. Ini adalah Nvidia Quadro P520 2 GB GDDR5 dengan 384 CUDA cores. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Lenovo ThinkPad P15s ini menggunakan Nvidia Quadro P520? Ya, produk kelas workstation dari Lenovo itu selalu pakai Nvidia Quadro. Karena Nvidia Quadro itu sudah mengantongi ISV atau Independent Software Vendor Certification. Ya, jadi dari developer ternama ya. Jadi dia dapat sertifikasi dari developer ternama bahwa ini dijamin pasti stabil kalau pakai si Quadro ini. Contohnya seperti 3D Experience, Adobe, Ansys, ArcGIS, AutoCAD, Creo, MicroStation, NX, Revit ya, Solid Edge, SolidWorks, dan banyak lagi sih sebetulnya ya. Nah, Quadro ini juga dibuat sendiri oleh Nvidia. Jadi bukan dari yang lain-lain ya, dibuat sendiri dengan kualitas komponen terjaga. Driver Quadro, ini yang paling penting, driver Quadro telah diuji dan dioptimalkan oleh Nvidia untuk aplikasi Computer Aided Design atau CAD ya, atau aplikasi kelas profesional lainnya. Jadi emang dioptimalkan untuk itu ya, bukan untuk game. Bukan ya. Driver lebih terjamin karena performance dan stabilitasnya dijamin. Jadi tidak terjadi ada game update, ada game baru datang, drivernya diupdate menyesuaikan ke game. Tidak, driver ini spesial, harus sesuai terus dengan aplikasi-aplikasi kelas profesional.
Dan yang menariknya lagi, Nvidia tuh menerima permintaan untuk perbaikan bug yang spesifik. Jadi memastikan semua software-software profesional itu jalannya mulus, lancar. Ada support langsung Nvidia ke pengguna Quadro. Nvidia Quadro juga mendukung 32-bit color baik di mode DirectX maupun OpenGL. Jadi intinya adalah si Quadro ini memang spesial. Spesialnya bukan harus karena dia lebih kencang dari versi GeForce, tapi dia dijamin pasti akan jalan mulus, lancar. Ingat ya, reliability atau kestabilan itu adalah kata kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke body. Form factor-nya adalah clamshell atau laptop yang klasik ya. Warnanya black matte khas ThinkPad. Ya, untuk durability laptop ini sudah lolos uji daya tahan standar military standard 810G. Laptop ini juga lolos dari 200 macam uji pengecekan kualitas dari Lenovo sendiri. Kemudian untuk desain ini khas ThinkPad yang kita kenal. Ya, kalian tahu saya dan ThinkPad rasanya seperti apa ya? Ya gitu deh pokoknya ya. Ya, ini khas banget ThinkPad ini ya. Posisi logo ThinkPad juga tidak berubah di punggung layar dan di palm rest kanan. Nah, untuk dimensinya panjangnya 36,5 cm, lebar 24,8 cm dan ketebalan 1,91 cm. Untuk bobot ini adalah laptop 1,88 kg dengan charger 222 gram. Total kalau dibawa-bawa cuma 2,1 kg. Displaynya ini adalah display 15,6 inci, ukurannya besar memang ya. Ruang kerjanya luas, namanya juga buat kerja, workstation, stasiun untuk bekerja ya. Ini adalah layar Full HD 1920x1080 pixel, panel WVA atau dikenal juga dengan IPS ya, 45% NTSC, 250 nits dengan permukaan anti glare, ini bebas pantulan jadi nyaman buat dipakai. Nah, bingkai layarnya ini di bingkai kanan kiri tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya, supaya dapat memberikan perlindungan pada layar dari benturan-benturan dari samping. Ingat, ini harus bisa reliable ya. Bingkai atas masih agak tebal karena ada kamera memang di atas itu ya. Ini adalah kamera 720p 30 fps. Engsel layar dapat diluruskan sampai 180 derajat seperti biasanya sebuah laptop profesional. Ini memudahkan juga kalau mau ngasih lihat isinya kepada klien di atas meja gitu ya. Nih, ya mau kasih lihat. Itu juga salah satu alasan kenapa layarnya bisa 180 derajat. Lalu dari sistem audio kita lihat bahwa ini dilengkapi dengan 2 buah speaker Dolby Audio Speaker System. Posisinya ada di atas keyboard di antara engsel layar mengarah langsung ke pengguna. Tersedia software Dolby Audio Speaker System untuk mengatur audio profile. Kualitas suaranya unik. Kita memang nggak dengar suara bass yang mendentum dan juga nggak bisa dibilang ini yang paling lantang yang kita pernah dengar. Tapi speaker yang menghadap ke atas ini membuat kita kalau mendengarkan suara vokal itu sangat jelas sekali. Jadi kalau dipakai untuk video conference call gitu ya, ini bagus banget. Terasa sekali bahwa memang ini dirancang untuk vokal ya, suara manusia di situ. Mungkin karena buat komunikasi ya. Kemudian kita masuk ke konektor. Kiri kita lihat satu Type-C USB 3.2 Gen 1. Ini digunakan untuk menyuplai daya listrik ke laptop atau untuk charging, mendukung display out dan protokol DisplayPort juga, dan support power delivery. Kemudian ada satu Thunderbolt 3.0. Yes, ada Thunderbolt di sini ya. Mendukung kecepatan transfer data hingga 40 Gbps, digunakan untuk menyuplai daya listrik ke laptop atau charging itu juga bisa. Mendukung display out dengan protokol DisplayPort juga, mendukung power delivery juga, dapat digunakan untuk ekspansi kemampuan grafis dengan eksternal GPU atau mungkin dengan eksternal SSD yang kencang-kencang bisa juga. Lalu ada satu docking station connector. Ini digunakan untuk menghubungkan laptop ke aksesoris docking station seperti ThinkPad Basic Docking Station atau ThinkPad Pro Docking Station. Bisa juga pakai ThinkPad Ultra Docking Station. Docking station digunakan agar ekspansi konektor itu lebih banyak dan beragam. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1, satu HDMI, satu 3,5 mm audio combo jack, dan satu microSD card reader. Rame banget ya. Lalu di kanan ada slot untuk smart card reader. Unit yang kami uji tidak ada modulnya sayangnya, jadi kita nggak bisa ngetes. Kemudian ada satu USB 3.2 Gen 1, ini mendukung fitur always on, satu jack untuk Ethernet, ada satu Kensington Security Lock slot di situ. Untuk konektivitas nirkabel dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201. Ya, ini Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Bluetooth 5.1 juga ada di sini, dan dia juga dilengkapi dengan sensor NFC di area palm rest kiri.
Laptop akan mengeluarkan suara notifikasi saat perangkat NFC ditempel ke palm press sebelah kiri, di sisi kirinya palm press ini ya. Nah, sekarang kita masuk keyboard. Saya janji saya nggak lama-lama, walaupun pengennya lama-lama ya. Desain dan layout khas ThinkPad karena menggunakan sasis untuk 15,6 inci, dia dilengkapi dengan tombol numpad atau numeric pad di sisi kanan. Jadi ya kalau butuh buat perhitungan-perhitungan gitu ya, yang sudah terbiasa pakai tombol numpad bisa pakai itu sisi kanan. Tombol function dan control itu bisa ditukar fungsinya di software Lenovo Vantage tentunya. Dan ini adalah keyboard ThinkPad yang saya nggak usah ngomong lagi. Ini sangat nyaman untuk mengetik, sangat nyaman, luar biasa nyaman untuk mengetik. Kalian harus coba sendiri deh ya. Dan ini adalah keyboard spill resistant yang menggunakan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Lalu kita masuk ke touchpad. Ini sejajar dengan tombol spacebar ya. Ini ya ergonomis sekali ya, membuat telapak tangan tidak mudah masuk ke area touchpad, jadi nyaman buat ngetik. Dilengkapi dengan tombol klik kanan, kiri, dan tengah dan menggunakan Windows Precision Driver. Lalu tersedia juga si pentol merah itu ya, trackpoint khas ThinkPad dengan sebagai alternatif untuk touchpad. Dan ya kalau trackpoint di situ tentunya ada clickernya juga di bawahnya yang sangat lembut sekali. Dan ini adalah perpaduan kombinasi yang berbahaya sekali saat kalian sudah pernah pakai sebuah ThinkPad, merasakan keyboardnya, merasakan trackpointnya, merasakan clickernya kanan kiri. Agak susah ini untuk lepas. Ya, kita masuk ke security. Biometric login. Yang pertama ada fingerprint sensor, ini adanya di samping kanan touchpad. Kemudian ada slider untuk menutup kamera ya, namanya Think Shutter, Privacy Shutter gitu ya. Kamera laptop juga dapat dimatikan melalui software Lenovo Vantage. Lalu ada Discrete Trusted Platform Module atau DTPM 2.0 untuk enkripsi data agar lebih aman. Dan ada dukungan autentifikasi FIDO atau Fast Identity Online. Nah, kita langsung masuk ke performa. Tersedia 3 opsi performance untuk ThinkPad P15s dengan pilihan Quiet Mode, Balance Mode, dan Performance Mode. Performance profile diubah dengan menggeser slider Windows Power Mode di battery icon pada taskbar. Pada Balance Mode, Sustained Performance tampak ada di kisaran 460 poin. Ini bukan skor yang tergolong tinggi, tapi udah mencukupi untuk skenario aktivitas atau pekerjaan yang ringan. Pada Performance Mode, tampak Sustained Performance naik jauh ke 660 sampai 670 poin. Ya, Performance Mode ini akan cocok saat laptop mengerjakan pekerjaan yang lebih berat lagi ya. Lalu bagaimana kalau dengan baterai? Di performance mode ternyata antara pakai baterai atau nyolok ke charger itu nggak jauh beda performance-nya. Luar biasa. Oke, kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk pengujian aja ya. Kita coba pakai Blender 2.8. Seperti biasa BMW 27 Scene kita pakai. Render resolution di 50% dengan 1080p resolutionnya. Kita pakai performance mode, lalu kita hanya pakai semua apa yang di dalam sini aja. Dia menyelesaikan dalam 9 menit 18 detik. Kemudian kita tambahkan external GPU. Kan bisa ya, bisa tambah external GPU pakai RTX 2080 Super kita pasang. Yang tadinya 9 menit 18 detik berubah jadi 53 detik. Ya, terbang langsung. Ya itulah gunanya ada Thunderbolt di sini. Lalu kita pindah ke Adobe Premiere CC 2020. Kita coba untuk edit video di sini. Video 4K to 4K, skenario yang standar kita pakai 2 menit 7 detik dengan 4K 60 fps. Menggunakan software only kita mendapatkan waktu 22 menit 54 detik. Ya tentunya ini agak lama gitu ya. Lalu kita coba pakai hidupkan Quadro P520-nya. Jadi pakai kudanya di situ, dia turun langsung ke 8 menit 43 detik. Dan saat kita tancapkan si external GPU-nya ya dengan RTX 2080 Super, itu langsung turun jadi 4 menit 48 detik. Sementara itu untuk skenario Full HD ke Full HD, kita pakai Full HD atau 1080p 60 ya. Software only 9 menit 22 detik dan dengan Quadro-nya di dalam sini P520 selesai dalam 4 menit 36 detik. Kalau kita colok eksternal GPU, dia selesai dalam waktu 2 menit 3 detik. Kencang, ya. Nah, kita masuk ke pengujian storage. Dengan Crystallis Smart kita nemui bahwa untuk read atau membaca kita dapat speed 3274 Mbps, sementara untuk write kita nyaris mendapatkan speed 3000 Mbps. SSD sekencang ini sepertinya udah tradisi di laptop Lenovo dan ini cocok banget sih untuk laptop yang sekelas ini. Cocok banget SSD kencang ini ya. Lalu kita lihat battery life. Dengan brightness 50% dan volume 25% di balance mode, kita coba putar video playback 1080p dan dia menghasilkan waktu 13 jam 15 menit lamanya mutar video playback ini ya. Kemudian kalau kita web browsing dengan Chrome itu selesai dalam waktu 12 jam 11 menit. Lumayan oke. Sementara itu untuk charging 30 menit menghasilkan 41%, sementara untuk full membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Sebuah nilai yang cukup oke sebenarnya.
Lalu kita lihat battery charging threshold. Ini ada fitur battery charging threshold pada software Lenovo Vantage yang diklaim dapat memperpanjang umur baterai dengan tidak mengisi baterai sampai dengan 100% saat charger dicolok terus-terusan. Ya, ini kan biasanya kan workstation suka duduk terus-terusan di meja aja ya, dicolok terus ya. Nah, ini bisa dipakai. Pengguna dapat mengatur dengan bebas di kapasitas berapa persen baterai itu akan berhenti diisi dan di kapasitas berapa persen baterai mulai diisi. Jadi bisa aja misalnya di set saya mau itu baterai diisi sampai 70% dan nanti kalau bisa dia turun sampai 50% baru ngecas lagi. Bisa gitu. Lalu kita pindah ke sistem pendingin. Ini si P15S ini dilengkapi dengan 2 heat pipe dan 1 kipas. Ya, lubang ventilasi buangan panas itu mengarah ke kanan. Suhu kerja kita coba lihat pakai load 19R15 di balance mode suhu kerja si prosesor ini hanya di kisaran 61 sampai 62 derajat Celcius. Rendah banget. Di performance mode, di pengujian awal dia emang bisa mencapai 88 derajat Celcius. Nama juga performance mode ya, dilepas jadinya. Dan dia stabil di sekitar 83-86 derajat Celcius. Ini lucu. Ya, stabil banget di 83-86. Berarti ini performanya juga distabilkan di situ. Jadi walaupun performanya dilepas, suhu prosesor tetap dijaga di tingkat yang aman. Bahkan dengan beban yang paling berat sekalipun, dia nggak akan diizinin terlalu lewat tinggi-tinggi banget. Padahal ini laptop yang nggak tebal-tebal banget ya. Lalu mari kita lihat suhu permukaan dengan Flare One ya, dengan thermal imaging. Area paling panas ada di sebelah atas keyboard dan di lubang ventilasi pembuangan panas tentunya. Iya, 45 sampai 46 derajat Celcius. Lalu area tombol keyboard utama tampak tidak terkena dampak panas dengan suhu tetap terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Sementara itu area palm rest tentunya selalu aman di bawah 35 derajat Celcius. Distribusi suhu permukaan yang tergolong baik ya, dan ini dilakukan oleh si ThinkPad ini, di mana area panas yang tinggi itu jauh dari area keyboard utama dan dari palm rest. Untuk harga per unit Lenovo ThinkPad P15S ini emang dipengaruhi spesifikasi hardware dan fitur yang dibutuhkan perusahaan, karena ini memang customizable, bisa dipilih mau pakai apa gitu ya. Untuk spesifikasi hardware dan fitur dasar, harga Lenovo ThinkPad P15S itu dimulai dari kisaran 30 juta rupiah. Ingat, ini relatif terjangkau untuk sebuah workstation ya, workstation. Nah, untuk yang membutuhkan layar dan bodi lebih kecil, Lenovo punya varian lain, ThinkPad 14S gitu ya. 14S berarti 14 inci harusnya ya. Spesifikasi hardware dan fitur ThinkPad 14S itu mirip dengan 15S. Walaupun demikian, ThinkPad 14S ini dilengkapi dengan layar lebih kecil, 14 inch dengan ukuran bodi yang juga lebih kecil ya. 32,9 x 22,7 x 1,79 cm. Oke, kesimpulan, desain dan penampilan khas ThinkPad yang kita kenal selama ini ada di sini, jelas ada di sini, keren banget. Saya nggak terusin lagi. Oke, lanjut. Tipis dan ringan untuk sebuah laptop workstation, itu jelas. Menggunakan Nvidia Quadro yang tidak harus lebih kenceng dari GeForce, tapi yang jelas harus stabil, itu yang paling penting. Dan siap untuk kerja serius dengan aplikasi kelas profesional. Ya, performa prosesor stabil dan minim gejala throttling, mau irit dan dingin bisa, mau kencang sekali juga bisa dikasih. Performa prosesornya tetap kencang saat menggunakan baterai, suhu kerjanya rendah, suhu permukaan bodinya rendah untuk area yang sering disentuh ya. Kapasitas RAM dan storage besar, layar IPS yang juga besar, terutama di 15S ini besar, konektor lengkap dengan Thunderbolt 3.0, jenis dan jumlah konektor dapat diekspansi bahkan dengan aksesoris docking station, keyboard khas ThinkPad yang udahlah nyaman banget ya. Touchpadnya juga nyaman sekali dan biometric login dengan sidik jari juga tersedia, konektivitas wirelessnya lengkap, bahkan sampai ada NFC segala. Ya, jadi kalau kalian mungkin membutuhkan sebuah workstation untuk pekerjaan yang super serius, tentunya ini bisa dipertimbangkan karena harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan workstation yang lain. Saya Irfan, jaga TV.